Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Yang kami hormati Rektor UIN Surabaya, Prof. I. Master Helmi MA PhD, Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Anda Wahida Zen R. Siregar MA PhD, Profesor H. Abu Azam Al-Hadi MAG, dan Dr. Haji Muhid MAG, Dekan dan Wakil Direktur, para pimpinan jurusan dan program studi baik S1, S2 maupun S3, ketua dan anggota tim GOG University Governance S1, seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, kini tiba saatnya memasuki sesi pertama dalam penyajian materi workshop yang akan dilakukan adalah redesign kurikulum. Perlu diketahui bahwa kurikulum program studi di UIN Sunda Ampel sebagian besar atau bahkan seluruhnya masih menggunakan kurikulum 2016. Tentu jika menilik tuntutan peraturan perundang-undangan, maka mestinya redesign telah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu. Namun karena ada kendala teknis, maka redesign baru dilakukan pada tahun 5 sesuai dengan akhir yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan itu. Sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan kurikulum dan keniscayaan program studi untuk menyiapkan kurikulum yang mencerminkan merdeka belajar dan kampus merdeka MBKM, maka tema kali ini sangat tepat untuk merespon tuntutan tersebut, walau dalam tanda kutip ya, agak merespon belakangan. Nah, ini meminjam istilah yang Bu Warek, ya, Bu Wakil Rektor 1, saat mengisi acara yang serupa di PEPI pada beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada sesi pertama ini akan diisi oleh pakar dan sekaligus praktikum ya. Itu adalah Ibu Dr. Widowati Budiastuti MSI, atau mungkin saya panggil Bu Wiwit ya, biar lebih akrab. Sehari-hari beliau aktif di UNESA, selain aktif sebagai dosen, beliau juga sebagai Ketua Divisi Akreditasi Internasional SPM UNESA. Demikian sekilas tentang biodata beliau, selengkapnya nanti akan kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan tentang biodata yang lebih detail. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita awali sesi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alokasi waktu pada sesi ini mestinya 90 menit ya, tetapi kemudian kurangi dengan pembukaan tadi kurang dari 90 menit, tetapi insya Allah akan berakhir pada pukul 10.30 dan pemanfaatan waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber, apakah nanti 45-30 menit atau seperti apa. Yang terpenting adalah sampai penyajian materi tuntas. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wiwit untuk menyampaikan materi tentang redesign kurikulum MBKM. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sirojul. Kami atas nama Universitas Negeri Surabaya juga sangat berterima kasih atas kesediaan menerima kami sebagai urun rembuk begitu ya. Kami bukan seorang ahli, Bapak Ibu, saya Jinser ya. Kami semua ini adalah belajar dari pengalaman dan otodidak ya. S1 saya memang dari IKIP Surabaya tahun 87, namun S2, S3 saya dari Universitas Airlangga.
Jadi saya tidak ada latar belakang kurikulum. Saya sama sekali tidak punya background S2, S3 pendidikan, namun dalam pekerjaan kami yang membutuhkan aplikasi terutama dalam akreditasi internasional, maka kami berinovasi sendiri dengan belajar dari berbagai teman-teman sesama penjaminan mutu yang berkembang di akreditasi internasional. Misalnya guru kami adalah Pak Pepen Arifin, beliau adalah pembimbing kami di UNESA. Kebetulan beliau itu adalah punya ahli dalam asesor AUN. Waktu itu kami sudah mempersiapkan diri dalam AUN. Nah, disitulah kami mulai belajar kurikulum UB ya, kurikulum KKNI itu sejak tahun 2016 kami bersama teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Saya hanya otodidak gitu karena saya selalu membimbing, akhirnya kami menemukan pola begitu untuk dapat digunakan atau berguna untuk akreditasi nasional maupun berguna untuk akreditasi internasional begitu. Mungkin tujuan pimpinan untuk merestrukturisasi kurikulum dalam kaitan Merdeka Belajar itu sangat tepat ya, karena kami pun juga melakukan seperti ini, dan saya dalam 2 minggu yang lalu melakukan pembimbingan terhadap pasca sarjana, karena pengembangan kurikulum di pasca sarjana itu memang paling sulit begitu ya, banyak bentrokan dengan ahli-ahli gitu. Akhirnya alhamdulillah kami sudah bisa melalui pengembangan ini semua dengan melakukan kurikulum KKNI dengan MBKM dan berpendekatan UB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rektor, Bu WR1 dan jajarannya, Bapak Ibu Dekanat, saya tidak hafal strukturnya, kemudian ketua jurusan, ketua prodi, dan tim penjaminan mutu yang ada di UINSA. Selamat berjuang dan kita pasti bisa begitu. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Widawati. Memang saya sejak tahun berapa ya lupa, 2016 juga itu karena harus APT, maka kami terlibat dalam pengembangan berbagai hal dengan Bu Wiwi yang sampai sekarang tetap sebagai ketua di penjaminan mutu. Nah, pada saat itu saya masih di pengembangan PPSMA, sekarang berubah menjadi ketua divisi akreditasi internasional. Nah, mengapa kita harus melakukan perubahan ini begitu? Karena tuntutan dari Merdeka Belajar, lalu tuntutan dari akreditasi nasional maupun dari akreditasi internasional. Dan yang paling penting di dalam tuntutan akreditasi itu diperlukan PPEPP. Nah, PPEPP ataupun PDCA ataupun CKI di dalam dunia internasional juga harus difikirkan saat melakukan pengembangan kurikulum. Mengapa? Karena kurikulum pun harus dievaluasi secara sahih dan benar begitu. Nah, kami mengapa berpikir ini ya? Sudah dapat dilihat ya share screen saya, Pak Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Nah, kami berpikir bahwa KKNI itu masih merupakan kurikulum yang utuh, gitu ya. Kalau Merdeka Belajar itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang kita akan laksanakan dalam pengembangannya, begitu. Jadi Merdeka Belajar pun kami tidak telan mentah-mentah begitu ya, tapi kami tetap harus mempertimbangkan KKNI dan UB-nya, begitu. Mengapa demikian? Nanti kita akan paham kalau kita mengikuti satu demi satu slide di bawah ini. Nah, dalam rangka pengembangan kurikulum itu
kami seperti naskah pedoman yang sudah dikeluarkan UINSA cukup bagus, Bu Sen. Maaf, saya biasa Bu Kacung gitu. Bu Sen memang sudah tepat begitu. Hanya saja saya belum menemukan tujuan prodi di situ begitu ya. Nah, untuk kurikulum KKNI dan OB itu mewajibkan kita membuat suatu profil lulusan, kemudian tujuan prodi atau PEO ya, program education outcome. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita mempelajari tentang membuat profil prodi, itu harus diturunkan menjadi tujuan prodi. Tujuan itu akan terlihat nanti saat mahasiswa itu sudah menjadi alumni. Nah, kemudian dari mereka semenjak menjadi alumni, itu akan kita pantau hasilnya sebagai outcome. Itulah yang menyebabkan penilaian dari mereka akan menjadi masukan untuk restrukturisasi berikutnya begitu. Nah, yang terbaik dari OB itu selain melihat outcome-nya serta output-nya itu adalah bisa mengevaluasi kurikulum secara utuh begitu. Kalau yang lalu kami hanya melihat evaluasi kurikulum itu berdasarkan hasil tracer, stakeholder, DUDI begitu. Tetapi dengan OB ini kami harus menilai PLO atau CPL yang ada di dalam kurikulum tersebut gitu. Nah, dalam rangka akreditasi internasional, maka kami melakukan pengembangan kurikulum atau restrukturisasi kurikulum yang dikaitkan pada 3 hal ini begitu. Yang mana Merdeka Belajar itu menjadi target kinerja rektor untuk harus keluar ya sebagai kredit transfer. Nah, program Merdeka Belajar itu sebetulnya juga mendukung OB dan mendukung akreditasi internasional. Cuman kami mengemas kembali Merdeka Belajar itu dalam topik-topik atau dalam kegiatan-kegiatan 20 SKS nanti ya dengan KKN juga 20 SKS gitu. Nah, prodi bagaimana menyikapinya agar PEO dan PLO tetap bisa dapat dinilai, nanti kita jelaskan. Tapi mengapa sebetulnya program studi itu sangat membutuhkan PEO? Ya, karena ini tadi, mahasiswa yang masuk awal ya sebagai sivitas akademika, dia akan digodok itu berdasarkan kurikulumnya. Kalau kurikulumnya itu kita tidak restrukturisasi, maka dia akan kalah dengan zaman. Kemudian kurikulum yang dikembangkan itu akan menurunkan suatu capaian-capaian lulusan yang baik begitu. CPL itu didasarkan atas PEO. Jadi PEO yang di sini itu adalah tujuan utama prodi yang sudah kita bentuk. Dari mana PEO itu dikembangkan? Itu berasal dari visi misi prodi begitu. Visi misi prodi berasal dari visi misi fakultas. Jadi kalau restrukturisasi kurikulum, saya harus menekankan pada prodi dan pada fakultas untuk siap dulu visi dan misinya. Gitu. Nah, kalau masalah visi dan misi itu internal, itu perlu dikembangkan suatu ciri khas atau karakter. Karena setiap kali akreditasi, kami selalu ditanyakan apa karakter dari program studi Bapak Ibu dibandingkan program studi lain di Indonesia. Itu ada salah satu ciri ya yang harus kita keluarkan gitu. Nah, kemudian dari mata kuliah itu tadi yang diturunkan dari CPL dan PL atau PLO ini kami menggodok SDM dan Tendik. Jadi jangan merasa bahwa saya profesionalnya di dalam bidang tadi ilmu murni misalnya, tetapi kalau kurikulumnya menuntut saya untuk memajukan dalam bidang sesuai dengan PLO-nya, maka kita berubah. Jadi mata kuliah itu bukan milik dosen, mata kuliah itu adalah milik kurikulum begitu.
Kemudian model pembelajaran teaching and learning-nya itu harus sudah dirancang untuk mencapai CPL dan mencapai PEO begitu. Nah, teaching and learning ini di dalam akreditasi internasional itu juga ada semacam prasyarat gitu ya, seperti Akwin itu kami belum bisa mendaftarkan Akwin sampai sekarang karena syaratnya harus menggunakan blended learning gitu. Blended learning itu saat offline ya, saat offline, bukan karena online terus menggunakan blended begitu. Kemudian fasilitas pendukung itu akan mempengaruhi tercapainya CPL. Dan standar pendukung lain yang sudah dikatakan oleh dosen, ada standar-standar SNDT, ya, kemudian standar dari UINSA sendiri yang merupakan kaitan dalam pengembangan sivitas akademika menjadi CPL yang seperti apa. Nah, karena pengembangan filosofi seperti inilah tadi kami berpikir, karena sekarang Mas Menteri menunjukkan kita harus dengan merdeka belajar, sedangkan akreditasi internasional harus dengan OB, maka kami mengawinkan semuanya, yang penting dapat berjalan. Sebenarnya itu begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana kami mengembangkan dan mendampingi teman-teman di Prodi begitu? Caranya adalah mereka harus doc dulu visi misi fakultas ya, fakultas harus menurunkan, kemudian visi misi prodi. Nah, pada saat mengembangkan profil lulusan dan tujuan dari PEU itu kami minta mereka untuk selalu mengambil referensi ya yang menjus tentang BAN PT, tentang KPT pedoman KPT KKNI ya, tentang merdeka belajar, dan tentunya tentang OB. Nah, itu kita ramu bersama dalam pengembangan PEO. Nah, dari PEO itu turun menjadi PLO atau capaian lulusan. Nah, PLO ini nanti akan turun kembali menjadi badan dari kurikulum ya, jadi yang akan mengembangkan struktur kurikulum, mata kuliah, course learning-nya ya atau CPMK, kemudian model pembelajaran yang sesuainya, asesmennya begitu. Jadi output dan outcome daripada capaian lulusan itu harus punya syarat-syarat tertentu dan akan mampu mewadahi semua yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kami bekerja dalam CKI-nya ya, ada fakultas sampai turun ke mulai dari fasilitas, budget ya, dan semua yang ada di fakultas itu akan terbentuk dengan tim kurikulum, dan kami punya tim kurikulum di tingkat prodi, di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Lalu kemudian kita akan keluarkan program kurikulum seperti ini, lalu kita melakukan CKI ya, Continuous Improvement Quality, itu untuk melihat keberhasilan PLO yang kita sudah tetapkan. Nanti saya berikan contohnya ya. Nah, sebagai ini ada unit yang akan melakukan dan melihat sebagai mutu audit, biasanya adalah di penjaminan mutu. Nah, karena kami di penjaminan mutu itu harus A, B, C, D, akhirnya kami banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang membuat kami juga terbentur-bentur ya pada saat itu. Apa yang dimaksud dengan profil lulusan? Profil lulusan itu adalah lulusan dan karakteristiknya, itu profilnya. Dia harus meliputi karakter sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan berkembang selama mereka menempuh studinya dalam rangka membekali lulusan tersebut untuk studi lanjut atau untuk pengembangan pekerjaannya. Nah, profil lulusan ini akan memberikan fondasi atribut tingkat kualifikasi lulusan. Jadi di mana-mana akreditasi selalu ditanya, alumninya itu selalu ditanya begitu.
Kemudian kalau PEO definisinya adalah merupakan pernyataan gitu ya secara luas yang menggambarkan kompetensi pengembangan karir. Jadi ada terutama tiga hal dalam pengembangan karir dan profesional yang akan dicapai lulusan. Dan ini dapat tergambarkan atau terlihat atau dianalisis setelah mereka beberapa tahun lulus, ya begitu. Tapi ini juga akan menggambarkan kualitas dari keberhasilan kurikulum kita. Nanti kita akan melihat setelah kita bisa menilai PEO secara menyeluruh pada mata kuliah, maka dapat melihat gambaran PEO-nya begitu. Nah, ini adalah syarat 3 hal tadi untuk pengembangan PEO. Ya, ini ada professional accomplishment, academic accomplishment, dan general atau social accomplishment. Untuk yang profesional itu dapat dengan cara mengembangkan profesionalnya itu sendiri. Misalnya kalau di prodi saya, kebetulan saya adalah dari biologi, maka dia akan menjadi peneliti atau menjadi ilmuwan, ya. Dan dia bisa juga menjadi quality control atau yang lainnya, itu adalah pengembangan PEO-nya. Lalu yang akademiknya, dia akan mampu mengembangkan belajar sepanjang hayat. Jadi artinya di sini apapun yang dikembangkan nanti oleh mereka itu akan menjadi belajar yang terus-menerus dalam pekerjaannya maupun studi lanjut gitu. Lalu PEO yang ketiga itu harus mencerminkan sikap, ya, sikap, etika. Lalu mungkin kaitannya kalau di bidang hukum ada kode etik sendiri atau etika, maka tersirat di dalam PEO yang ketiga ini yang berkontribusi di bidang hukum misalnya seperti itu. Apalagi di dunia kedokteran itu juga pengembangan kode etik yang tinggi misalnya seperti itu. Ini adalah saya memberikan contoh profil lulusan di jurusan saya. Ya, dia menjadi ini research assistant, jadi kalau peneliti itu ada tingkatannya, kalau S1 adalah sebagai research assistant, lalu menjadi practitioner and entrepreneur. Oh ya, entrepreneur itu adalah ciri, ya, ciri pengembangan di prodi kami. Jadi kami berbeda dengan prodi lain karena kami mengembangkan bioecopreneur. Bioecopreneur itu kaitan kewirausahaan dengan bidang-bidang biologi begitu. Nah, itu akan dapat mencerminkan bahwa berbeda dengan prodi biologi yang lain. Kami dalam rangka ini akan menjadi ASIN, ya, tahun ini. Untuk yang kependidikan sudah mendapatkan sertifikat ASIN, tapi kalau yang murni belum begitu. Lalu contoh profil yang lain saya tunjukkan di Bahasa Indonesia, karena kami juga ada 11 prodi yang tahun ini akan divisit untuk akreditasi AKAS, ya. Ini misalnya dia sebagai pendidik ini, ya, pendidik atau guru bahasa Indonesia begitu, ya, teacher. Nah, bisa dideskripsikan di dalam pengembangan kurikulumnya nanti. Ini bentuknya deskripsi. Tapi kalau tadi jurusan biologi dia butuh gitu, nah di sini dia menjelaskan satu persatu. Ini juga baik, ya. Artinya pembaca juga langsung paham. Karena mereka juga punya ABK terapis, punya teacher BIPA, ya, punya juga sebagai peneliti dan entrepreneur juga begitu, ya. Nah, ini deskripsinya bisa dijelaskan nanti di sini. Nah, ini saya berikan contoh PEO yang tadi sudah diprofilkan sama jurusan biologi, kemudian menjadi PEO. Gimana sih sebetulnya PEO atau tujuan? Mereka sebetulnya seiring, tetapi secara hierarkinya memang kita memikirkan profilnya dahulu, baru kita kaji dengan PEO-nya, gitu, ya. Bisa seiring, kita berkembangnya memang seiring, tetapi dalam menulis kita biasanya profil terlebih dahulu. Nah, ini contoh PEO-nya, ya. PEO 1, 2, 3 itu menunjukkan dia sebagai profesional, ya.
kemudian PEU 4-nya sebagai sikap begitu ya. PEU 5-nya dia sebagai belajar sepanjang hayat akademiknya. Gitu. Nah, apakah syarat itu harus dipenuhi, Bu Wido? Nggih, karena kita sudah berpendekatan OB yang akan digunakan di dalam standar internasional, maka kita harus mengikuti aturan dari OB tersebut. Gitu. Nah, kalau sudah OB untuk akreditasi nasional, pasti mereka juga sudah angkat topi begitu ya. Jadi sudah jelas mereka paham ya, lebih paham. Jadi ada beberapa hal yang berbeda dalam KKNI dan OB, nanti akan saya jelaskan dalam menyingkapi PLO-nya begitu ya. Kalau di KKNI atau di dalam pedoman yang Ibu buat kemarin, itu banyak sekali jumlahnya. Dari PLO itu sebaiknya jangan semua dimasukkan di prodi ya, nanti kita kewalahan untuk memilihnya karena PLO itu harus diturunkan ke mata kuliah gitu. Ini PEU Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, saya berikan contoh. Mereka sederhana ya, 3 hal itu sudah mencakup, tidak perlu banyak gitu, maksudnya tidak perlu daki-daki begitu, tapi mengena gitu ya sudah. Misalnya yang satu sudah dia profesionalnya, kemudian nomor 2 dia belajar sepanjang hayat, yang ketiga adalah dia bersikap untuk mengembangkan kerjasama dan jejaring sosial gitu, untuk etikanya kompetensi sikapnya begitu. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan perbedaan atau definisi dari PLO ya. Kalau PLO itu kan deskripsi tentang apa yang diketahui dan dipahami yang dapat dilakukan oleh lulusan. Domainnya adalah lulusan begitu. Jadi dia harus punya 4 aspek: sikap, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Nah, sikap, kompetensi untuk keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk, ini salah ini ngetiknya ya. Jadi psikomotor, afektif, dan sikap, tapi di sikap itu kami bedakan menjadi 2 hal, yaitu untuk secara pengembangan individu dan secara pengembangan interaksi dengan orang lain begitu. Sama seperti halnya kita mengembangkan indikator atau tujuan pembelajaran di dalam KKNI. Sebelum kita berpikir ke CPMK, kita kan juga sudah merancang begitu ya. Di UNESA itu untuk sikap misalnya kita itu sudah punya karakter untuk idaman jelita begitu. Namun kita juga tidak ambil semuanya itu karena nanti pengembangan rubriknya pun cukup sulit begitu. Jadi sesuai saja apa yang ingin dikembangkan di prodi masing-masing. Sedangkan kalau CPMK itu capaian pembelajaran setiap mata kuliah. Nah, kalau PLO itu biasanya sama dengan CPL. Nah, di CPMA itu nanti diajarkan oleh Bu Wiwi sampai seterusnya begitu. Nah, bagaimana saya membuat suatu CPL atau PLO, maka saya harus memikirkan 4 ini tadi. Ini harus di-juicer gitu ya. Outcome akreditasi internasional, jadi kalau ASIN itu kan punya standar yang harus dicapai untuk menuju ke PLO-nya gitu. Dari standar itu harus kita ambil begitu untuk pengembangan PLO kita. Nah, maka kami juga harus memikirkan itu. Sedangkan untuk AKAS dia tidak punya standar. Nah, lalu nanti kalau untuk FIBA dia punya sedikit ada tidak standar, tetapi ada outcome yang harus ditempuh. Nah, ciri khas yang kita akan tempuh di dalam akreditasi itu akhirnya kita jus semuanya begitu. Kemudian keluarlah capaian pembelajaran lulusan. Jadi tetap harus mempertimbangkan Merdeka Belajar, profil lulusan kita, dan PEU untuk mencapai CPL begitu.
Ini adalah contoh pertimbangan KKNI yang harus masuk dengan PEO-nya begitu ya. Jadi ini level KKNI yang ada, lalu PEO yang sudah dibuat oleh Prodi, kemudian mereka memberikan suatu hubungan gitu ya antara KKNI dengan PEO-nya. Apakah itu dia kuat atau tidak hubungan tersebut gitu. Ini kita buat seperti ini dalam rangka nanti kita akan menilai begitu ya, dalam rangka untuk JKI tadi. Lalu kemudian, nah ini adalah hubungan PEO dan PLO setelah ini dalam bahasa Indonesia, contohnya mereka mempunyai PLO 15 yang terdiri dari kompetensi khusus, kompetensi spesifik, khusus sama spesifik sama ya, kompetensi umum, kompetensi spesifik, kemudian kompetensi sikap, dan kompetensi akademis pengetahuan begitu. Apa Bu bedanya keterampilan umum dan khusus gitu? Kalau PLO keterampilan umum itu lebih menunjang ke pengetahuan. Tapi kalau yang spesifik itu arahnya ke dalam PLO yang berciri khas itu tadi begitu. Jadi kami akan kembangkan seperti apa untuk PLO dengan spesifik itu tadi, dan penciri dari keprodiannya yang ditampilkan dalam bentuk suatu keterampilan begitu. Nah, pada saat pengembangan PLO ini kita juga harus mempertimbangkan Merdeka Belajar yang dikembangkan di UNESA begitu. Mereka membuat 40 SKS, di mana 20 SKS itu untuk PLP, KKN, ya. Kemudian 20 SKS itu untuk transfer kredit. Nah, kami mengakalinya seperti ini karena kalau PEO itu dan PLO itu harus dinilai, maka dapat diintegrasikan, tidak harus utuh-utuh keluar gitu kan. PLO mereka sudah dibuat di dalam pengembangan kurikulum mulai tahun 2018. Namun sekarang harus ada Merdeka Belajar. Apakah PLO itu tetap dilaksanakan? Kami tetap laksanakan. Caranya dengan mengawinkan itu tadi Bapak. Jadi kalau di PLO misalnya PL1 tentang pengetahuan, apakah dia masuk di dalam magang ataupun KKN tematik. Nah, kami akan membagi berbagai mata kuliah kembali yang turun dari PLO itu dan digunakan untuk Merdeka Belajar gitu. Dan memang riweh sekali pada saat nantinya begitu, tapi sistemlah yang nanti akan mengatur. Nah, untuk yang transfer kredit itu boleh mengambil mata kuliah yang ada di dalam struktur kurikulum kami begitu. Jadi Merdeka Belajar tapi tetap terarah dan secara tetap konsisten gitu dalam bidang ilmunya begitu. Dan kami memang sempat bersitegang dengan Prof. Bambang gitu ya, sebagai selaku WR1, tidak mungkin kita melepas begitu saja dengan Merdeka Belajar. Saya contohkan di ITS, di ITB sendiri, itu tetap pada tujuan dari PEO-nya begitu. Nah, ini yang harus disepakati bersama. Kemudian saya jalurnya mengatakan pada Pak Rektor bahwa kalau Merdeka Belajar saja tanpa ada muatan OB ataupun KKNI yang kita kembangkan sejak dulu itu, mereka tentunya akan tidak terarah dengan baik dan tidak bisa dinilai begitu saya bilang. Dan kesulitan kita adalah nanti di dalam pengembangan akreditasi khususnya internasional, dan Pak Rektor setuju untuk melakukan integrasi dan diserahkan pada fakultas masing-masing. Jadi kami ada dua hal begitu Bapak Ibu. Untuk yang murni Merdeka Belajar pun sekarang ya mengikuti yang seperti kami kembangkan di Fakultas MIPA, di Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga di tempat Bu Wiwi di FISHA gitu ya. Itu juga kami kembangkan sama, dan pasca sarjana kemarin juga mengembangkan seperti ini begitu. Jadi Merdeka Belajarnya itu dimuatkan dalam materi-materi mata kuliah di dalam PLU-nya begitu. Dan akreditasi internasional sangat-sangat mendukung transfer kredit, bahkan tiap
tiap kriteria selalu tiap SAR atau SER-nya selalu ditanyakan satu topik sendiri tentang transfer kredit, dan transfer kredit yang ditunjang secara internasionalisasi itu akan mendukung dari pencapaian aktivitas internasional mereka begitu. Dan ini adalah PLO di biologi, misalnya yang pengetahuan, saya menunjukkan PLO bunyi kalimat pengetahuannya ya, dan dia mengkode KN123 ini tadi sudah disesuaikan, dikawinkan dengan standarnya ASIN gitu. Nah, kalau tidak ada standarnya mungkin lebih enak lagi ya dalam pengembangan kurikulum. Jadi Bapak Ibu dalam pengembangan kurikulum ini Pak Sen dan Bu Wakidah nyun sewu pemetaan untuk akreditasi internasionalnya dan akreditasi nasionalnya harus sudah difikirkan supaya tidak 2 kali kerja begitu. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan PLO yang turun ke mata kuliah ya. Itu ada jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu ada speaking ya, keterampilan berbicara begini, itu masuk dalam PLO berapa? 2, PLO ini gitu. Karena ini nanti akan dinilai ya. Penilaian asesmen kurikulum itu tidak berdasarkan dari nilai kognitif, tidak. Dia harus berdasarkan dari keseluruhan itu dan bukan merupakan nilai UTS atau nilai akhir. Tapi penilaian PLO secara keseluruhan dari seluruh mata kuliah akan menggambarkan keberhasilan dari PLO itu sendiri yang akan dikembangkan. Jadi memang tidak dari nilai mata kuliah, walaupun nanti proses menilainya dari mata kuliah, tapi PLO itu sendiri harus dinilai dari seluruh mata kuliah. Jadi nanti dari nilai PLO 1 yang dianut ada seluruh mata kuliah itu seluruhnya dinilai, diambil rata-ratanya. Lalu mata kuliah, PLO kedua itu berapa. Nah, PLO pengembangan yang baik kalau dia itu akan diambil oleh beberapa atau akan diturunkan oleh beberapa mata kuliah. Jangan sampai ada PLO yang blank. Artinya tidak ada PLO yang punya mata kuliah atau diturunkan mata kuliah. Nah, kalau PLO yang dikembangkan sekian banyak itu tadi tentunya nanti menjadi blank gitu ya. Nanti blanknya gimana saya tunjukkan, terlihat pada saat asesmen. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, jadi kalau kami magang penelitian ini masuk PLO berapa? Karena magang penelitian tentunya tadi kalau jurusan biologi tadi ada PLO 1 sampai 4 yang masuk dalam pengetahuan, maka ini kita bisa masuk semua. Tapi kalau KKN tematik, misalnya tematik 1 itu tentang apa itu misalnya peningkatan kewirausahaan di dalam desa, misalnya begitu. Nah, itu akan kita fasilitasi oleh PLO berapa. Nah, ini kami rancang seperti ini. Jadi kami itu juga jalur mundur ya, yang terutama yang sudah ASIN dulu belum Merdeka Belajar, itu masih murni kurikulum KKNI berpendekatan UB. Lalu begitu sekarang ada Merdeka Belajar, kami pun harus mengawinkan itu semua. Nah, tapi kami harus memasukkan PLO ini karena reakreditasi ASIN kita akan dituntut untuk menilai PLO ini. Jadi kami membuat seperti ini untuk bisa menurunkan PLO pada mata kuliah Merdeka Belajar begitu. Bu Wido, berarti apakah berarti PLO itu harus ada dalam Merdeka Belajar? Iya, harus. Skripsi pun punya tugas terakhir. Skripsi itu pun akan mengkerucut tentang PLO-nya begitu. Di dalam pengembangan metodologi penelitian, pengembangan itu semua itu sudah tercover di dalam PLO-nya itu. Saya tunjukkan lagi contohnya PLO 2 ini dapat masuk dalam magang penelitian. Mungkin ini sudah ya. Nah, ini kami sudah berusaha menilai ya, karena AKAS itu dia meminta pada kriteria 1, dia meminta bagaimana kurikulummu itu di assessment, kemudian bagaimana hasil akhir dari kurikulummu itu.
Nah, ada pertanyaan seperti itu di dalam indikator kriteria AKAS tersebut. Nah, maka kami harus bisa melihat keberhasilan kurikulum dan PEU. Bagaimana? Kalau dulu kami hanya melihat dari hasil tracer, hasil stakeholder, hasil DUDI, begitu ya, secara deskriptif, maka sekarang kita bisa melihat secara kuantitatifnya, begitu ya. Artinya ada nilai di sini. Nah, Bapak Ibu yang PLO-nya tidak banyak, nanti itu akan terlihat dia tiba-tiba di PLO 3 atau PLO 4 itu kosong gitu ya, atau biru saja begitu, 1 atau kosong. Nah, itu pernah terjadi di prodi kami, ya. Kemudian waktu mereka asesmen, nah terlihat itu kalau misalnya PLO-nya tidak terakses semua gitu. Nah, ini kami membuat diagram batangnya karena ini ditanya bagaimana kurikulum itu bisa terlihat. Nah, itu kami menilainya dari keberhasilan PLO ya. Jadi berapa yang bisa berhasil excellent, berapa yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti 75% dari nilai PLO adalah good, maka bisa diyakini PLO yang berhubungan dengan PEO itu di sebelah kiri akan menunjukkan keberhasilan. Misalnya PLO 3 ini sekian persen, PLO 2 ini sekian persen, ya. PLO 3 itu sekian persen. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh, tujuan kita ini sudah dapat dilihat dengan kurikulum ini, kelihatan seberapa baik gitu hasilnya. Tapi ini tidak bisa hanya dilihat dari hasil ini saja, tetap harus ditunjang dengan analisis hasil alumni. Nah, yang diminta oleh BEMAWA, pertanyaan tracer itu kurang karena di dalam peningkatan akreditasi internasional itu ditanya bagaimana respon kurikulum atau PLO yang sudah dibentuk ya di dalam pembelajaran atau dalam prosesnya menurut mereka. Nah, itu tidak ada di pertanyaan BEMAWA di nasional, maka kita akan menambah prodi-prodi itu melakukan tracer kembali. Kami sudah melakukan tracer itu kan di tingkat universitas dengan instrumen dari BEMAWA. Kami sudah meminta tim tracer untuk menambah pertanyaan-pertanyaan itu, tapi mereka mengatakan terlalu banyak gitu. Ya sudah, akhirnya, dan kami juga tidak bisa mengkhusus begitu ya, pertanyaannya tidak bisa mengkhusus di prodi, maka kami meminta prodi tolong melakukan tracer kembali begitu. Nah, karena mereka ingin ya melihat keberhasilan PLO yang sudah dibuat, maka dilakukan tracer kembali dan pertanyaannya seputar tentang PLO, pengembangan PEO, dan profilnya itu apakah sesuai dengan pekerjaan, dan sebagainya. Lalu kita juga menanyakan tentang stakeholder. Biasanya saya memberikan saran kepada stakeholder yang juga mengembangkan kurikulum. Jadi kan kalau restrukturisasi misalnya, kita biasa manggil dari Unilever, misalnya seperti itu. Maka itu tetap orangnya, supaya mereka juga bisa ajak dan paham. Nah, pada saat akreditasi internasional pun, kalau kita diminta pihak akreditasi internasional, kita juga sudah punya koneksi rekanan begitu. Nah, yang utama adalah kesesuaian PLO, apa dia itu paham, Bu. Ya, bahasa dari PLO itu kita tidak utuhkan PLO begitu, tapi menjadi step demi step gitu ya. Nah, kami sudah melakukan itu ya, tracer untuk yang kaitan kurikulum di prodi-prodi yang akreditasi internasional gitu. Kami juga melakukan, karena harus selesai dalam 4 tahun, maka kami akan menggunakan kurikulum 2016, 17, 18 begitu Bapak Ibu. Lalu kepuasan stakeholder. Nah, kepuasan itu banyak yang kami tanyakan ya. Tidak hanya kurikulum saja gitu. Kebetulan kami kan juga untuk menunjang SAR atau share-nya, jadi kami tanya beberapa hal gitu yang lain. Kemudian untuk stakeholder khususnya pendidikan ya, itu bisa ditanya saran. Atau untuk yang murni juga bisa ya, sarannya
di kami itu juga banyak saran yang antara lain perlu penguasaan komputer dan sebagainya. Nah, itu yang bisa nanti di Merdeka Belajar diarahkan siswa-siswa mahasiswa kita untuk lebih mengembangkan keterampilan komputer misalnya. Nah, ini yang kami lakukan, Pak Sirajul. Kami hanya ini yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa untuk tanya jawab, gitu Pak Sirajul. Terima kasih Bu Wiwit. Maaf, kita break sejenak untuk lanjutan diskusi. Yang pertama, untuk bersama-sama kita mengikuti sambutan dan sekaligus keynote speech dari Pak Rektor Wisnusunan Ampel Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Haji Master Helmi MA PhD, kami persilakan. Terima kasih Pak Sirajul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Ibu Pimpinan, saya tidak tahu nih Wakil-Wakil Rektor yang lain hadir apa tidak. Kemudian khususnya kepada Ibu narasumber, Bu Bibi Utami dan Ibu siapa namanya ini, Bu Widowati, ya, Pak Sirajul, Pak Asep dan tim yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, para pimpinan di fakultas, prodi, jurusan dan lain sebagainya yang saya banggakan. Pertama, saya hanya ingin menyapa saja kepada teman-teman yang sekarang ini sedang berjibaku untuk merumuskan kurikulum MBKM. Kita memang pengen lari cepat, Ibu, mohon kami dibantu agar bisa melesat, bisa langsung move on, merumuskan kurikulum yang terbaik ya untuk Wisnusunan Ampel Surabaya. Dan dalam rangka itu pula kami berinisiatif untuk melakukan benchmarking ataupun mengambil best practice dari beberapa perguruan tinggi yang sudah terlebih dahulu menerapkan kurikulum MBKM ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, apa yang tadi disampaikan ataupun nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kedua, mohon bisa dicerna dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita coba untuk lakukan semacam ATM. ATM itu adaptasi, kemudian tiru dan modifikasi, ya supaya sesuai ya dengan identitas kita Wisnusunan Ampel Surabaya, karena saya yakin kita masing-masing mempunyai penciri khusus yang menentukan katakanlah tanda kutip jenis kelamin identitas kita, baik di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam maupun di kalangan perguruan tinggi pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan hal-hal yang bersifat detail ya, kemudian hal yang bersifat teknis dari MBKM ini memang perlu semacam kajian-kajian yang mendalam, penajaman-penajaman, agar ketika kita melakukan launching dan kita terapkan di kalangan teman-teman di prodi, itu sudah bisa diidentifikasi kira-kira hal-hal yang perlu dimodifikasi itu apa, hal-hal yang perlu kita tiru itu apa, gitu. Nah, dalam kerangka itu pula, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penting kiranya bagi teman-teman yang berada di fakultas dan juga di prodi melakukan konsolidasi, melakukan semacam usaha bersama dalam rangka melihat ya, dalam rangka mengonstruksi karakteristik bangunan keilmuan ya, untuk membantu apa namanya mendefinisikan ya penciri-penciri khusus yang ada di tiap-tiap prodi itu apa. Karena kita memiliki prodi yang sangat beragam, mulai dari ilmu-ilmu keagamaan, ilmu sosial, dan juga ilmu
eksakta. Nah, saya kira penciri tersebut nanti akan memiliki implikasi ataupun dampak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam hal implementasi praktis pasti mungkin akan ada konsekuensi yang saling berbeda, dan juga ketika kita merumuskan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Widowati juga terkait dengan evaluasi secara menyeluruh tentang aspek-aspek kurikulum yang harus dimasukkan dalam penilaian itu apa saja, saya kira juga memiliki dampak yang berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Dengan demikian yang perlu kita lakukan secara bersama-sama adalah upaya bottom up, perumusan ataupun mengonstruksi kurikulum sesuai dengan ketentuan ya MBKM yang berasal dari negara dan juga sesuai dengan karakteristik keilmuan yang berada di masing-masing prodi. Dengan demikian kita harus mencoba untuk berada pada satu titik yang katakanlah otonom, yang netral antara apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam kurikulum ataupun dalam regulasi MBKM maupun sesuai dengan jati diri ataupun karakteristik kita, karena saya kira tidak ada one size fits all, sebuah formulasi yang bersifat one size fits all, jadi satu berlaku untuk semuanya. Misalnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu narasumber tidak dengan serta-merta akan fix, akan sama persis dengan tubuh kita. Ibarat kita mencoba untuk melihat mode-mode pakaian ya yang digunakan oleh model-model misalnya, maka tidak setiap apa yang dipakai oleh seorang model itu pasti relevan dengan kita, pasti sesuai dengan kita. Harus ada upaya-upaya untuk melihat secara lebih jeli, lebih detail dari sisi katakanlah dari sisi konstruksi, dari sisi desain, dari sisi warna, dan dari sisi yang lain-lain, sehingga antara apa yang tadi disampaikan oleh Bu narasumber dengan kita nanti terjadi dialog yang konstruktif dan yang interaktif, sehingga kita akan melahirkan satu formula kurikulum yang benar-benar dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh stakeholders, oleh masyarakat, dan dibutuhkan oleh para pengguna yang lain. Demikian Pak Sirojul, Bu Warek, dan Bapak-Ibu sekalian, Ibu narasumber, saya mengucapkan ribuan terima kasih ini atas berkenannya Ibu-Ibu narasumber, kemudian juga tim teknis yang sudah mengawal proses review dan juga perumusan kurikulum ini dalam waktu yang sangat cepat. Ya, memang kami sangat antusias dengan pelaksanaan kurikulum MBKM ini. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa melahirkan satu produk yang benar-benar berbeda dengan kurikulum tahun 2016 karena sudah kadaluarsa. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita lanjut pada sesi diskusi tanya jawab. Masih ada sisa waktu 23 menit. Kita manfaatkan waktu yang tinggal sisa 23 menit ini untuk kita diskusi. Saya beri kesempatan kepada para peserta untuk menanyakan langsung kepada Ibu Wiwit yang insya Allah semua pertanyaan nanti akan dijawab dengan luar biasa dengan Bu Wiwit, karena paparan beliau pun ketika pada saat penyajian materi luar biasa. Dan saya kira ini memang ya, dari Pak Wadek 1 Fahum, ya. Saya persilakan Pak Wadek 1.
Monggo Pak Burjo. Terima kasih Pak Sirot yang mulia dan saya hormati Ibu Wiwit. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas materi yang luar biasa disampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, ini saya langsung to the point, Bu Wiwit. Jadi implementasi kurikulum MBKM ini kan banyak komponen ya yang harus disiapkan ya. Termasuk salah satunya konsep pertukaran mahasiswa misalnya gitu. Jadi kalau misalnya pertukaran mahasiswa itu sudah barang tentu antar satu prodi dengan prodi yang lain dalam universitas yang berbeda itu kan memiliki aturan yang berbeda pula, termasuk mungkin besaran UKT dan lain-lain. Nah ini gimana Bu pengalaman yang dikelola UNESA terkait dengan pertukaran mahasiswa ini? Belum lagi bagaimana konversi nilai dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain atau langsung Saya. dijawab? Mungkin saya dulu, Pak. Oh, masih Pak Asep. Oh iya, monggo Pak Asep. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ini merasa teringatkan karena memang betul buku panduan yang sudah kita susun, sudah kita sepakati bersama, itu belum mengatur tentang PEO ya, tentang PEO ya, belum. Ya, belum. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini menarik gini karena mungkin kami sudah berusaha sebenarnya untuk mengakomodir segala regulasi yang ada, jadi termasuk permintaan akreditasi IAPS 4.0. Karena ini perspektifnya bisa jadi ini perspektifnya akreditasi internasional. Memang salah satu tujuan kami mengundang UNESA dalam forum ini adalah kami ingin punya perspektif OBE itu tadi, lalu penyusunan kurikulum dalam perspektif akreditasi internasional. Nah, salah satunya ini PEO ini yang memang belum kami belum kami atur di buku panduan itu. Tapi insya Allah mungkin pada saat workshop nanti kita akan coba untuk mendorong prodi untuk menurunkan atau merumuskan PEO untuk semua prodi. Nah, sarannya mungkin teknisnya keterkaitan antara PEO sama profile sama CPL ya, atau PLO kalau Ibu nyebutnya PLO tadi. Iya. CPL. Ya, di kami CPL, lalu jadi mungkin algoritmanya atau hierarkinya ya, dari profile, PEO, lalu CPL, CPMK sampai sub CPMK. Mungkin itu yang perlu sedikit lagi diulas. Ilmunya harus tuntas nih supaya kami bisa betul-betul mengakomodir di saat nanti kita Iya, Bapak. Ya, kami bersedia. Ya, Pak Asep Patrul. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin untuk sementara bisa Pak Sirajul. Masih ada Pak Holik ya? Pak Raden Saifuddin, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin. Monggo Pak Saifuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wid. Bu Iya, Wida, Pak. Saya mantan mahasiswa Bu Wida di iya. Surabaya, Bu Wida. Ya. Saya hafal wajahnya. Masih enggak berubah sedikit Pak Raden. Tapi kan Bapak ya adiknya Pak Leman ini. Betul Ibu. Adik sama-sama Pak. Iya, hafalah saya sama beliau. Terima kasih Bu Wid, Bu Wida. Sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah prediksi dan wacana saja sebenarnya. Saya tidak terlalu teknis gitu ya. Untuk MBKM saya itu teringat sebuah prinsip dalam pembuatan kurikulum itu harus berdasarkan
ya istilah trikon gitu ya, continue, konvergen, serta konsentris. Itu adalah konsep dasar saya, karena terus terang ketika saya masuk di WINSA begitu ya, hal-hal yang berbau terapan ini masih baru kita temui ketika ada fakultas-fakultas baru, saintek ya terutama. Tetapi ketika belum ada itu, kami belum banyak mendapatkan hal-hal yang berupa terapan gitu ya. Nah, yang ingin saya sharekan adalah sebenarnya saya ingin masukkan untuk MBKM seperti ini untuk mencapai konsep trikon tadi, continue, konvergen, dan konsentris. Kira-kira ke depannya seperti apa? Mohon maaf, saya hanya ya halusinasi saja bahwa takutnya gitu ya, selalu menjadi wacana, nanti ganti menteri, ganti lagi gitu ya. Ini kekhawatiran saja, Wid. Padahal ya sebenarnya kita tetap jalan apapun yang terjadi di depan, nanti kita lakukan yang mengalir begitu saja gitu ya. Saya mohon pencerahannya, Bu Wid. Terima kasih, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara untuk 3 penanya dulu, kami persilakan kepada Bu Wiwit untuk menjawab 3 penanya. Terima kasih. Ya, semoga bisa memenuhi apa yang diinginkan Bapak Ibu begitu. Bapak Ibu tadi Pak Wadek 1 ya, Pak Muhammad Kurjum dari Fahum. Apa itu ya Fahum itu? Fakultas Adab dan Humaniora. Ya, belakangnya humaniora ya. Memang Bapak, kami dalam pertama kan tentang implementasi untuk pertukaran mahasiswa dulu ya. Kami mengembangkan dulu jelas pedomannya tentang transfer kredit. Nah, kami pertama yang kami lakukan ini kalau yang secara nasional seperti di WINSA kan punya paguyuban atau apa ya, asosiasi begitu. Asosiasi, Bu. Nah, ya punya asosiasi. Nah, dari teman-teman asosiasi itu saling berkomunikasi, Bapak, untuk menentukan prodi, untuk menentukan mata kuliah dan semuanya tentang hal yang terkait itu. Begitu kami koordinasi dulu, Bapak. Dan karena asosiasi itu kan sudah punya mata kuliah yang sama ya dari itu. Kan kita juga mempertimbangkan KKNI level 6 dan dari asosiasinya begitu. Nah, dari asosiasi tadi kan mengeluarkan mata kuliah tertentu A, B, C, D begitu. Nah, itu yang kami transferkan, Pak. Sebenarnya begitu caranya. Jadi terus waktu semester yang lalu atau setahun yang lalu itu tidak, Pak. Berantakan ya, dibebaskan betul. Nah itu ternyata repot. Nah akhirnya Pak PR1 juga merasa iya ya repot sekali kami waktu itu karena harus sistem ya, terutama sistem. Kemudian dia mengambil misalnya pengolah limbah gitu aja ya, pengolahan limbah. Kami yang serupa dengan itu apa? Dia deskripsinya itu yang tahun lalu begitu Pak. Ternyata tidak manis gitu jalannya, itu tidak manis, tidak semudah berubah di sistem siakadu kami. Kemudian sampai sekarang nilainya itu belum masuk, Pak. Karena di sistem siakadu kan tidak keluar mata kuliah itu begitu. Akhirnya kami harus restrukturisasi kurikulumnya dengan cara menambah ini kurikulum pilihan-pilihan yang tidak sama. Misalnya di IPB kemarin ada apa UGM apa gitu. Akhirnya kami secara ini mengatur diri tersendiri, sudah kita anjurkan mata kuliah yang transfer kredit ya, itu adalah mata kuliah wajib yang kira-kira serupa begitu Bapak. Itu untuk ya merdeka tapi tadi loh Bapak tetap dengan sistem gitu karena merdeka terbatas gitu. Ya. Iya gitu. Ya maaf. Memang itu kenyataannya begitu di kami berjalan seperti itu. Jadi enggak murni sekali yang seperti Mas Menteri dikatakan itu juga enggak bisa, sangat sulit itu. Betul. Tapi kalau kecuali yang ini ya untuk tingkatan merdeka belajar yang tematik, yang KKN, yang PLP gitu, mungkin kami bisa mengatur yang itu, nggih. Ya, begitu, Bapak Ibu. Seperti, Bu.
seperti di kami itu kan ada Bu KKN Nusantara Bu ya. Itu mungkin bisa diadopsi, betul ya. Jadi kami mengeluarkan mata kuliah yang dipilih mereka itu kita sarankan yang ada di dalam asosiasi itu, sehingga waktu mereka mengambil itu seperti mata kuliah dasar kan mikrobiologi, mata kuliah dasar Pancasila, itu pun enggak masalah, itu sudah banyak di tempat lain, itu kami persilakan. Nah, kemudian yang strategi yang kedua yang MBKM yang terkait dengan KKN tema itu mereka membuat tema-tema yang bisa dipakai oleh prodi-prodi begitu. Mungkin itu begitu, Nje? Nje, Bu, makasih. Ya. Makasih. Ya, segalanya melalui konsolidasi. Jadi memang perubahan ya yang banyak mereka mengambil sesama LPTK begitu, UNES, UM begitu ya. Akhirnya seperti itu mengambilnya gitu. Nah, tapi kami kan karena harus internasional, nah kami buat kerjasama lagi untuk transfer kredit itu dengan Malaysia. Mungkin kalau UINSA bahasa Inggrisnya kan jago-jago begitu, cari saja di bahasa Arab atau di luar negeri yang lain, itu harus ada transfer kredit ke luar negeri itu. Lalu ya gitu ya Pak Sirajul. Satu nuwun. Yang kedua Pak Asep, Pak Asep itu masih saya tadi malam itu maaf sekali ngapunten sekali saya membaca kebetulan diberi sama Bu Wiwi sehingga kami bisa melihat sedikit begitu dari pedoman itu. Pedomannya sudah lebih baik loh Pak daripada UNESA, bagus, betul bagus gitu ya. Karena kami turunkan kembali Pak Asep kalau kami. Jadi naskah akademik kami itu masih bersifat umum, maka kami nurunkan kembali menjadi SOP. Jadi kami yang mengembangkan SOP transfer kredit, mengembangkan SOP untuk ECTS, untuk kredit unit dan sebagainya itu akhirnya dari tim-tim kami itu sendiri gitu, karena kami menyesuaikan dengan apa yang dikembangkan. Memang pengembangan tujuan prodi itu penting sekali karena OB itu berbasis outcome tadi Pak, karena basisnya outcome maka kita harus melihat keberhasilan tujuan prodi setelah profil lulusan tercapai 1 tahun berikutnya dilihat keberhasilan kita. Kalau memang ya berarti tujuan kita PEO itu sudah seberapa jauh begitu. Nah itu ada menjadi PDA plan, do, check, action terus menerus CKI-nya yang berjalan secara terus menerus. Kalau tidak ada tujuan prodi maka kita tidak bisa mengukur keberhasilan itu Bapak begitu. Nah itu tertulis begitu di dalam SAR atau di dalam borang itu harus tertulis begitu. Terima kasih Bapak. Nanti kita di lain waktu kita belajar lagi penurunan-penurunan itu. Sebetulnya kami juga dulu berguru juga di ITB itu. Bagaimana setelah turun dari tujuan PLO, kemudian bagaimana membuat di struktur kurikulum. Sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa belajar, kami sudah terbuka. Yang akreditasi internasional itu kami harus upload semuanya di web. Mungkin bisa enggak ya? Nanti coba saya bisa dilihat di web prodi kami yang sudah akreditasi internasional, begitu bagaimana pengembangan itu. Mungkin kalau nanti sambil dilihat, kami contohkan. Kemudian untuk ini saya masih sambil melihat web teman-teman, saya menunjukkan mungkin di Nesa dulu ya, bentar saya. Memang tidak harus sama gitu dengan UNESA, tapi prinsip dari OB-nya itu harus begitu memang Pak Asep. Ngapunten sekali saya mohon maaf ya, jadi harus ini. Terima coba kasih, saya ya, saya share screen dulu ini ya di webnya mungkin sudah terlihat. Nah ini karena kita ini kebijakan ya, semuanya kebijakan ini ada Bapak dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jadi
Bapak bisa belajar di sini. Kami terbuka untuk itu dan kami memang tidak boleh menutupi begitu itu di internasional begitu ya. Lalu di fakultas, contohnya Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Bahasa Seni ini yang sudah melakukan akreditasi internasional tuh AKAS, misalnya kita ambil sastra Inggris misalnya. Nah ini mereka sudah menunjukkan gitu kalau memang Bapak Ibu mau yang mudah begitu sementara sambil membuat, nah itu sudah ada nih. Ini kompetensi lulusannya apa begitu ya. Lalu di info akademiknya, nah itu sudah ada semuanya Pak di sini. Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana kurikulumnya. Bentar, saya kira kok kita harus cari gitu ya, cari sendiri begitu. Itu ada pemetaannya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di situ, tapi boleh nanti kapan-kapan belajar kembali. Untuk Pak Raden, saya jawabnya dulu manggilnya Pak Raden, bukan Pak Saifuddin, saya manggilnya dulu Pak Raden. Itu mahasiswa saya pinter ini, itu. Kemudian bagaimana bisa berjalan begitu ya. Nah kalau kita nanti menerapkan semuanya begitu dalam tadi di PPT saya bagaimana menjus ya, melakukan jus semuanya, kita enggak begitu banyak untuk ganti menteri nanti ganti gitu Pak. Itu yang kami sudah antisipasi supaya yang kata Bapak katakan trikon itu bisa berjalan gitu ya. Karena memang itu Pak yang harus dilakukan. Jadi untuk restrukturisasi seharusnya itu kita mampu menilai seperti tadi PLO yang kita nilai dari seluruh mata kuliah, dapat menggambarkan. Jadi yang mata kuliah apa saja yang kurang masih keberhasilannya kita bisa melakukan penilaian nantinya. Nah itu kan menjadi berkelanjutan Pak. Nah kalau memang perlu nanti dari kekurangan itu kita bahas, oh ternyata PLO-nya terlalu berat untuk level 6. Oh PLO-nya tuh terlalu ringan, nanti terlihat begitu Pak Raden. Dan itu yang harus kita pikirkan kembali gitu. Jadi dia bisa berjalan. Nah, untuk Merdeka Belajar yang itu tadi saya jawab untuk Pak supaya tetap bisa itu kita masukkan di mata kuliah tadi Pak. Jadi tidak terlalu sulit begitu Pak untuk nanti tiba-tiba muncul ternyata Merdeka Belajar tidak boleh. Nah itu kan repot begitu. Jadi tidak boleh kita misalnya sebetulnya ideal gitu ya Pak Menteri itu, tapi kami di fakultas-fakultas itu melakukan kebijakan sendiri begitu. Tidak mungkin gitu misalnya kami yang dari biologi gitu karena pengen pintar, kecuali pengen pintar belajar bahasa Inggris. Nah itu yang ambil internal tidak masalah gitu bagi kami. Tapi kalau terus pengen masuk VIO untuk olahraga gitu kan juga jadi berbeda dengan PEO-nya gitu Pak Raden. Nanti bahaya untuk ke depannya. Gitu. Jadi maunya ya begitu, tapi kenyataannya secara kebijakan itu ya kami bijaki lagi begitu Bapak. Ya Pak WR1 ya tetap sama begitu ya, prinsipnya seperti Pak Nadiem begitu ya, kami iyakan saja. Diiyakan tapi nanti kan diatur ya gimana lah. Gitu. Itu Pak Raden ya. Terima kasih Bu Ida. Ya. Terima kasih Bu Wiwit. Ini masih ada sisa waktu. Oke, silakan. 4 menit ya. Dilanjut atau 3 menit, tinggal 3 menit. Kalau kemudian misalkan masih ada yang mau tanya, saya batasi hanya 1 pertanyaan nih. Halo. Coba ya, Pak Sirojul Arifin. Ya, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan saya Herman. Oh, Pak Herman. Herman. Lagi di Bali beliau ini. Terima kasih kepada Ibu Wiwit. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit, dan juga sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh menterinya Bu Wiwit, Pak Nadiem,
Itu tentang Menteri. MBKM, itu kan ada sekitar 8 atau 9 itu bersifat pilihan. Nah, yang menjadi problem kita kalau kita masih belum ada kerjasama dengan pihak lain, dengan perguruan tinggi lain, ini yang berkaitan dengan pertukaran pelajar itu kan sudah bisa sampai di luar perguruan tinggi sampai 2 semester. Nah, yang menjadi persoalan setiap perguruan tinggi sekalipun itu sama-sama prodinya itu kan mempunyai kurikulum sendiri-sendiri. Karena mempunyai kurikulum sendiri-sendiri, maka apakah penilaiannya ini kalau memang itu tidak ada, apakah itu diambil konversi nilai, ya apakah itu disesuaikan dengan rumpun keilmuannya ataukah itu kan juga serba repot, Mas Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan problem ini tadi. Saat ini nih, maaf ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit. Saat ini nih sudah sulit kita untuk mencari yang linier, Bu. Orang UIN, saya lah umpamanya, ini saya kan penekanan saya ini ada di Fakultas Usuluddin, yaitu filsafat dan usuluddin. Tapi saat ini saya sudah baca buku-buku filsafat ini sudah hampir berkurang. Tapi saya malah sekarang ingin menekuni hal-hal yang berkaitan dengan problem-problem sekalipun itu masih ada hubungannya dengan filsafat dan teologi. Seperti karya-karya Harari yang berkaitan dengan antropologi atau dengan McLuhan dengan berkaitan dengan epistemologi siber, ini kan sudah nggak ada hubungannya, Bu. Nah, yang saya menjadi persoalan sekarang ini adalah kita juga serba sulit mengikuti aturan. Linearitas itu masih perlu nggak? Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Surajul. Gimana ini? Linier itu loh, masih perlu. Monggo, Bu. Kalau buat naik pangkat jadi profesor masih perlu ya Bapak. Aduh. Nah, yaitu tadi kami itu juga sama lah Pak Suharmanto, kami juga sampai tingkat rektorat itu gimana nih Mbak gitu, sampai kami juga seperti Pak Rektor UIN Sangendiko, jadi KKNI OB itu kurikulum lama itu sekarang harus merdeka belajar, sama Pak kami juga begitu gitu ya di dalam penekanan target itu. Tapi ya itu tadi, nah kami dituntut yang lain gitu ya, ikunya rektor itu harus ada akreditasi internasional. Nah kan ya nggak bisa, harus linear betul-betul yang diperhitungkan sampai bisa menilai PEO dan PLO. Nah kalau mereka mengambil lulusan kami atau alumni tadi mengambil mata kuliah yang tidak linear, tentu kan PLO-nya dan PEO-nya tidak bisa ternilai dengan baik begitu. Lah itu kami juga sama Pak Her gitu ya. Akhirnya itu tadi kami mengintegrasikan dengan hal-hal yang seperti itu tadi dalam rangka supaya Merdeka Belajar jalan, akreditasi pun jalan begitu. Akhirnya itu yang kalau memang tidak ingin akreditasi internasional, enggak masalah Bapak. Jadi mau Merdeka Belajar mengikuti itu tadi terserah saja begitu, dan konversi nilai bisa diatur gitu Pak. Jadi kita harus ikut semuanya, dan kenyataan yang kita alami di prodi pada saat dibebaskan betul-betul itu tadi nilai-nilai yang masuk sampai sekarang belum ada, karena itu kan ada di dalam baseline-nya PDDikti ya, semuanya yang itu ternilai di situ. Nah itu anak-anak belum mendapatkan nilai begitu, dan akhirnya maaf ya sekali lagi ini kenyataan gitu ya, akhirnya anak-anak itu
yang mau lulus akhirnya ya mengambil mata kuliah kembali karena nilainya belum keluar-keluar gitu. Waduh, sistemnya kan memang sulit Bapak. Kalau terus terang Pak Rektor, ngapunten sekali, terus terang gitu ya, akhirnya riweh gitu ya jalurnya itu, karena kami kan sudah punya tentu di perguruan tinggi semua sama, ada siakadu atau sistem sistem siakat yang betul-betul sudah secara komputer begitu. Nah, kalau tiba-tiba enggak ada kan tentunya dia nggak bisa ngambil, belum pengambilan KHS-nya dan sebagainya, masalah-masalah itu. Kalau soal linear, menurut saya pribadi ya seharusnya linear itu tetap harus dijaga. Untuk apa kita ada? Saya pribadi loh Pak Hermanto itu ya, bukan atas nama UNESA begitu ya. Sebagai seorang yang profesional di dalam pengembangannya ya harus sesuai dengan bidangnya begitu. Saya pun Pak Raden, saya pengembangannya adalah di biologi perkembangan, maka saya juga ahli cacing tanah juga diarahkan dalam biologi perkembangan, mengajarnya juga biologi perkembangan. Nah, seperti itu kan mestinya ya masih bisa terjaga, sedangkan kompetensi khusus lainnya yang mendampingi itu yang kita galakkan. Saya pun bisa mengembangkan seperti ini tadi, mengembangkan akreditasi internasional di mana itu kan kompetensi lain yang kita tumbuhkan begitu, tapi linearitasnya tetap ada gitu. Kalau saya seperti itu pendapatnya. Gitu. Atur nuwun Pak Sirajul. Terima kasih Bu Wiwit, karena waktunya sudah lewat 4 menit, tapi bagaimanapun luar biasa jawaban baik penyajian maupun jawaban atas banyak pertanyaan dari para peserta terkait dengan implementasi student exchange dan bagaimana kemudian konversi mata kuliah untuk student exchange, dan yang juga sangat menarik terutama terkait soal mengkritisi pedoman yang ternyata di dalam pedoman penyusunan kurikulum tidak muncul PEO-nya, sehingga kesulitan nanti untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dari kurikulum. Kemudian bahkan yang muncul hanya baru PLO atau CPL. Itu yang pertanyaan dari Pak Asep, kemudian dari Pak Raden juga, Pak Raden atau Pak Ihudin ya, berkaitan soal trikon yang kemudian bagaimana bisa melihat trikon itu bisa berjalan dalam MBKM. Dan terakhir, tentu pertanyaan pertama dari Pak Herman juga berkaitan soal konversi nilai MBKM. Dan yang paling akhir sekali adalah berkaitan soal linearitas ya, yang tentu jawabannya adalah jawaban yang menurut Bu Wiwit itu adalah memang harus tetap linear, yang di dalam kompetensi ya, Ibu Wiwit ini di bidang biologi ya, di bidang biologi, tetapi luar biasa beliau ini tidak hanya di dalam konteks biologi, tetapi juga ahli di bidang kurikulum, sehingga saya sebut beliau sebagai seorang pakar dan praktisi kurikulum. Untuk sebelum kita akhiri, mari kita applause bersama-sama untuk beliau ya. Aduh, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau tidak memuaskan. Pak Sirot. Iya, Pak Herman. Saya cuma minta 3 menit, 4 detik aja. Ya, monggo. Ya, Pak Ed, silakan deh. Saya juga kaget tadi. Ternyata suaranya Bu Wid itu hampir sama dengan suaranya Bu Wahidah, Bu Wareg gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Saya itu. Closing statement pada saya. Terima kasih Bu Wiwit yang berkenan untuk mendampingi kami, dan perlu diketahui juga banyak kawan-kawan dari UNESA yang banyak membantu kami, seperti yang beberapa hari yang lalu Pak Dr. Ulil Hartono juga ikut gabung berkaitan dengan desain dan implementasi kurikulum MBKM di fakultas kami. Jadi bukan seakan-akan ya UNESA ini menjadi saudara dekat UINSA ya Bu.
Pak Ulil itu AKAS ya, ikut AKAS di manajemen ya, S1 Ya, manajemen ya, AKAN ya. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri sesi pertama ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.